Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Subscribe, like, dipencet, komen, komen, komen. Terima kasih. Ini tentang Quran. Kajian sore hari tanggal 13 Juli 2026. Hadratul Muhtaramin yang saya hormati, Imam Besar Masjid Istiqlal dan juga selaku Menteri Agama Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, serta para jajaran staf badan pengelola Masjid Istiqlal, imam dan muadzin yang bertugas pada hari ini, dan juga para hadirin hadirat sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, mari sama-sama kita mempelajari kitab yang bernama Al-Wadih fi Ulumil Quran, yang mana kitab ini adalah satu kitab yang mempelajari tentang ulumul Quran atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran Al-Karim, yang mana kitab ini dikarang oleh Syekh Mustafa Daibul Bira, salah satu ulama besar Al-Azhar Syarif Mesir, sehingga mudah-mudahan apa yang bisa kita pelajari pada sore hari yang penuh berkah ini menambah khazanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan bisa menjadi manfaat bagi kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Dimulai kitab ini dengan pembahasan tentang Al-Quran, makna dan juga nama-namanya. Tentu sebagaimana yang kita pahami bahwa Al-Quran ini adalah kitab sucinya umat muslim secara khusus, secara umum merupakan pedoman kitab suci umat manusia, ya. Secara khusus kitab suci dari umat muslim. Namun tentu kita harus mengetahui terlebih dahulu dari sisi bahasa dan juga terminologinya, ya. Bahkan Al-Quranul Karim, lafaz Al-Quran ini merupakan nama yang paling populer secara ilmu bahasa. Bahkan di dalam Al-Quran banyak sekali lafaz-lafaz Qur'anan atau Qur'anun, ya. Tentu harus dibedakan. Kalau dia ada alif lamnya Al-Quran, maka itu sudah pasti bisa dipahami bahwa yang dimaksud adalah kitab suci Al-Quran. Tapi secara bahasa, Qur'anun atau Qur'anan ini nama lain atau bisa diartikan dengan bacaan. Sinonim daripada kata qiraat, ya. Al-Quran ini adalah sinonim kata dari qiraat. Sebagaimana dalam firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya Al-Quran itu tanggung jawab kami, kata Allah, ya. Apa saja yang menjadi tanggung jawab Allah dan juga orang-orang yang terlibat dalam Al-Quran, ya, jama'ahu wa qur'ana, mengumpulkan Al-Quran dan juga membaca
membacakannya. Jadi bahasa Qur'anahu ay qira'atahu, artinya membaca. Kalau dijadikan Quran sebagai kata kerja, maka artinya kita bisa artikan dengan bacaan. Fa-idza qara'nahu fattabi' Qur'an. Maka apabila kami bacakan Al-Quran, fattabi' Qur'an, maka kalian ikutilah bacaan. Baik bacaan secara lafaz maupun secara makna atau nilai-nilainya. Jadi bahasa Al-Quran, Qur'anahu, qara'nahu, ya, artinya sama, qira'ah. Fa idza qara'nahu, apabila kami bacakan Al-Quran ini, ya. Dari kata Qur'anun atau Qur'anan ini kalau di bahasa di ilmu sharaf atau perubahan kata di dalam bahasa Arab dijadikan isim masdar atau dijadikan objek, ya. Makan yang merupakan kata kerja menjadi makanan. Nah, kalau makanan berarti bukan kata kerja lagi, menjadi objek. Jadi kata benda. Nah, Quran itu juga sama. Qur'anun, qara'a, ya, itu kata kerja, artinya membaca. Tapi jika dijadikan isim masdar atau dijadikan objek, dijadikan kata benda, maka menjadi Al-Quran. Bisa diartikan kitab suci Al-Quran, sesuatu yang memang dibaca. Itu menurut sebagian daripada ulama. Ada yang mengatakan memang Al-Quran itu tidak berakar dari kata kerja. Al-Quran itu adalah kata benda khusus, sama seperti lafaz Allah. Allah itu nggak ada akar katanya, tidak ada dari kata kerja. Al-Quran juga sama. Al-Quran tidak memiliki akar kata menurut sebagian ulama. Ini yang juga pendapat ini dianut oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ya, bahwa kata Al-Quran itu bukan kata yang berakar dari kata kerja, tapi memang nama benda khusus. Jadi bisa kita simpulkan ada dua pendapat yang membahas tentang lafaz atau kata dari Al-Quran. Sama seperti kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, itu semua menurut Imam Syafi'i adalah kata khusus, kata benda khusus. Al-Quranul Karim, jika kita baca Al-Quran mulai dari juz 1 sampai juz 30, tentu Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata Al-Quran ini dengan nama yang berbeda-beda, tidak hanya Al-Quran. Terkadang Allah menamakan Al-Quran dengan kata Al-Furqan. Al-Furqan itu kalau diartikan sesuatu yang bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, yang batil dengan yang hak. Al-Qadim, Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi. Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yang menurunkan pedoman yang membedakan antara hak dengan yang batil kepada hambanya, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terkadang Al-Quran ini juga dinamai dengan Al-Kitab, sebagaimana pada awal surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fih. Nah, Al-Kitab di sini maka bisa diartikan dengan
Al-Quran. Terkadang juga Allah menamakan Al-Quran dengan kata lain, yaitu Az-Zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Az-Zikra. Wa inna lahu lahafizun, dan Az-Zikra itulah kami pasti akan menjaganya. Maksud Az-Zikra di sini adalah Al-Quran. Begitu juga At-Tanzil. Al-Quran juga terkadang dinamakan At-Tanzil, sesuatu yang diturunkan. Seperti firman Allah, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan dari Tuhan semesta alam. Bahasanya tanzil. Banyak sekali nama-nama lain dari Al-Quran yang ada di dalam kitab suci Al-Quran. Kemudian pengertian Al-Quran secara terminologi, bahwasanya Al-Quran itu adalah kitab berbahasa Arab. Nah, ini hati-hati. Kitab berbahasa Arab yang merupakan satu mukjizat. Al-lafzul Arabil mu'jiz. Jadi bisa kita keluarkan satu, kalau bukan bahasa Arab berarti bukan Quran. Nah, ini harus hati-hati, Pak. Al-Quran itu yang berbahasa Arab. Semua yang ada di dalam Al-Quran berbahasa Arab harus kita ketahui ya. Kadang-kadang ada tambahan-tambahan yang menggunakan bahasa Arab, itu juga bukan Quran. Kalau kata-kata yang jadi di footnote-nya atau di daftar isinya atau yang di pinggiran buku, pinggiran lembaran itu bukan Quran. Karena kenapa? Karena tidak mu'jiz. Bukan satu kemukjizatan. Biasanya hanya sebagai penjelas daripada apa lafaz-lafaz yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah al-lafzul Arabi, lafaz Arab, kitab suci berbahasa Arab, al-mu'jiz, yang memang merupakan satu bukti kemukjizatan. Ya. Yang memang diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dikecualikan semua kitab-kitab bisa jadi merupakan bukti mukjizat tapi diturunkan kepada Nabi selain Nabi Muhammad. Contoh misalkan kitab-kitab suci lain, ya, atau suhuf-suhuf dari Nabi atau Rasul terdahulu yang berbahasa Arab. Nah, itu belum dinamakan Al-Quran. Kenapa? Karena tidak diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Biwasitati Jibril alaihi salam, Al-Quran itu turun melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian Al-Quran itu al-manqulu bitawatur, yang mana diteruskan, diwariskan secara mutawatir. Artinya dari generasi ke generasi Al-Quran ini memang diwariskan. Tidak hanya 1-2 orang, tapi satu generasi. Dari zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih hidup, diteruskan oleh para sahabat ridwanullahi taala alaihim, dilanjutkan kembali kepada para tabi'in, cucu, ibaratnya sudah masuk cucu, ya, generasi kedua. Dilanjutkan lagi generasi tabi'ut tabi'in, generasi ketiga. Diteruskan sampai kepada generasi kita. Ini yang membedakan dengan hadis. Ada yang namanya hadis ahad, yang mana al-manqulu bil ahad, yang diteruskan, diwariskan
melalui jalur personal, jalur perorangan. Ya, kalau Al-Quran enggak. Al-Quran itu bukan warisan turun-temurun antar keluarga atau antar perorangan, tetapi bahkan satu generasi umat meneruskan Al-Quran ini ke generasi selanjutnya. Jadi apa dampaknya? Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Sekali saja ada yang memalsukan Al-Quran, maka sudah pasti satu generasi itu akan tahu kesalahannya. Ini bukti keotentikan dari Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini al-maktubu fil mushafi. Al-maktubu fil mushafi, tertulis dalam lembaran-lembaran mushaf. Harus kita pahami, Al-Quran itu bukan buku yang biasa kita pegang. Al-Quran itu ayat-ayatnya. Sedangkan yang tersusun di tiang-tiang masjid Istiqlal ini yang biasa kita baca itu adalah mushaf. Mushaf itu lembaran-lembaran yang isinya ayat suci Al-Quran. Kalau Al-Qurannya ya Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu Al-Quran Lapas. tapi lembaran juz 1 lembaran, itu semua mushaf. Jadi yang terpampang di rak buku kita, di tiang-tiang masjid, itu semua sejatinya bukan Al-Quran, tapi mushaf yang isinya Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini al-muta'abbadu bitilawati. Kalau kita baca, dia akan berpahala. Ya. Al-mabdu'atu bi suratil Fatihah wal mabdu' bi suratil Nas. Al-Quran itu diawali dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Nah, kalau kita kupas sedikit demi sedikit, satu persatu dari pengertian ini, tentu yang pertama Al-Quran itu al-mu'jiz, memiliki kemu'jizatan. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar yang pernah Allah berikan kepada umat manusia. Buktinya apa? Buktinya mukjizat-mukjizat itu biasanya hanya bisa dikagumi oleh orang yang bisa melihatnya. Seperti misalkan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam ketika membelah lautan. Memang merupakan sesuatu yang luar biasa yang sudah pasti manusia tidak bisa menalarnya. Tidak mampu manusia untuk bisa membelah lautan, tapi Allah memberikan kuasanya kepada Nabi Musa. Masalahnya, kemu'jizatannya itu hanya bisa dilihat oleh orang yang saat itu menyaksikan. Kalau kita sekarang percaya nggak kira-kira? Belum tentu. Kenapa? Karena kita belum lihat dengan mata kepala sendiri. Begitu juga mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam, yang mana ketika beliau dihadapkan oleh satu kondisi harus menghidupkan orang mati, luar biasa. Ini merupakan sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Tetapi mukjizat ini hanya bisa dilihat, dikagumi oleh generasi belia. Beda dengan Al-Quran. Al-Quran ini bisa membuat seseorang itu kagum. Bahkan dari zaman Nabi Muhammad SAW masih hidup sampai nanti di hari kiamat, kita masih sering
dan bisa melihat betapa Al-Quran itu merupakan bukti kemukjizatan yang Allah turunkan kepada kita melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali bukti-bukti yang ada di dalam Al-Quran. Salah satunya apa? Ilmu-ilmu medis banyak sekali menemukan satu penemuan. Ternyata itu sudah digambarkan di dalam ayat-ayat suci Al-Quran. Padahal di zaman itu, jangankan di zaman Nabi Muhammad SAW, 2 abad sebelum kita pun mungkin masih belum bisa menjangkaunya. Karena ilmu medis masih serba terbatas. Seperti ilmu tentang embriologi yang mengatakan bahwa ketika janin itu sudah berumur sekitar 40 hari, maka dia akan menyerupai lintah, gumpalan, lengket di Rahim. dinding rahim. Nah, ternyata penemuan itu baru belum lama ibaratnya ya, belum lama. Tapi Al-Quranul Karim sudah menggambarkan walladzi khalaqakum min turabin tsumma min nutfah. Nutfah itu seperti lintah. Ini yang ajaib. Bagaimana caranya orang di 14 abad yang lalu yang tentu lebih terbatas keilmuannya dibandingkan dengan kita di zaman sekarang, ternyata sudah menggambarkan sebegitu detailnya. Nah, luar biasa. Berarti bukan atas nalar manusia. Ini memang sudah diwahyukan. Ya. Al-Quran kemukjizatannya sangat-sangat luas, bahkan relevan kapanpun dan dimanapun. Saking mukjizatnya Al-Quran itu kalau kita pelajari, dia seperti kitab sastra Arab yang sangat-sangat tinggi sastranya. Kenapa kok diturunkan Al-Quran itu seperti kitab sastra? Karena umat yang dihadapi oleh Nabi Muhammad SAW saat itu adalah kaum kafir Quraisy yang saat itu memang dipenuhi dengan penyair-penyair ulung. Nah, mungkin salah satu hikmahnya Allah mengajarkan kepada kita mengapa Al-Quran diturunkan menggunakan bahasa sastra yang sangat tinggi, karena kalau misalkan diturunkan dengan bahasa yang biasa-biasa saja, tentu para penyair-penyair itu akan menganggap remeh, merendahkan bahasa dari Al-Quran. Kok bahasa Tuhan tidak seindah bahasa kita manusia? Tentu akan ada pemikiran seperti itu. Allah buktikan kemahakuasaannya Allah perlihatkan sedikit bagaimana Al-Quran dengan begitu indahnya sajak-sajak yang Allah berikan, sehingga manusia-manusia yang ahli penyair dari manapun saja berasal pasti tersihir dengan kata-kata dari Al-Quran. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menantang ya dari para penyair-penyair ini. Seperti dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul la in ijtama'atil insu wal jin. Andai kata manusia dan jin berkumpul bersekongkol ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an, mereka bersekongkol untuk membuat tandingan Al-Quran ini,
la yakuna bimisli, gak bakal mereka bisa bikin Quran tandingan. Walau kana ba'duhum li ba'din dhahira, sekalipun mereka saling bahu membahu antara manusia dengan jin untuk membuat Al-Quran yang begitu indah. Tidak mungkin. Saking bagusnya bahasa Al-Quran. Karena kenapa? Al-Quran itu Pak, para hadirin sekalian, tidak ada satupun huruf yang ada di dalam Al-Quran yang tidak memiliki makna. Bisa jadi yang di sini katanya menggunakan huruf waw, tapi di ayat lain menggunakan fa. Tentu itu ada hikmahnya. Seperti dalam satu contoh ayat tentang zakat. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Bahasanya pakai lam. Innamas shadaqatu lil fuqara'. Zakat itu diperuntukkan bagi orang fakir, orang miskin, ya. Wal 'amilina 'alaiha, amil zakat, ya. Tentu ini ada teknisnya bagaimana. Yang lebih prioritas siapa? Wal mu'allafati qulubuhum, dan mu'allaf yang masih lemah imannya, ya. Lalu lanjutannya apa? Wa fir riqab, pakai fa. Kenapa enggak pakai lam juga? Kenapa enggak walir riqab? Ternyata menggunakan fi ini artinya kalau dalam kitab-kitab tafsir bahwa golongan-golongan seperti riqab, hamba sahaya, wal gharimina, ya, wa banas sabil, wa fi sabilillah. Semua golongan-golongan ini bisa dikembangkan penyaluran zakatnya. Kalau fakir miskin itu semua wajib sama, harus dengan kebutuhan pokok. Beras ya beras. Kalau di sana bahan pokoknya gandum ya gandum. Kalau di sana pakainya sagu ya sagu. Ya. Tapi kalau wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibnis sabil, bisa pakai bahan pokok, bisa pakai melalui alat-alat yang lain, misalkan uang, ya. Orang utangnya pakai uang, kita salurkan zakat pakai beras, kira-kira bisa nggak bayar zakat, bayar utangnya? Tidak bisa. Nah ini yang satu huruf saja bisa memiliki hikmah yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ini merupakan satu bukti indahnya Al-Quranul Karim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, jika kalian dilanda keraguan dari apa yang telah kami turunkan dari Al-Quran melalui hamba kami yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisuratin min misli, maka datangkanlah satu surah saja, kata Allah, yang serupa, yang sajaknya bagus, yang sastranya tinggi, yang penuh dengan makna seperti Al-Quran. Cukup dengan satu surah saja. Itu Allah nantang. Sampai-sampai ada Musailamatul Kadzab yang ngaku nabi, dia merupakan nabi palsu, bikin Quran tandingan. Al-filu mal-fil, wa ma adraka mal-fil, lahu udhunun tawil wa kabir. Dia bikin Quran tandingan. Artinya apa? Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Lahu uzunun tawil, punya telinga yang lebar. Apa artinya? Ada maknanya yang tersirat.
nggak ada. Seperti buku anak-anak jadi. Sedangkan Al-Quran menggambarkan gajah bagaimana? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah kalian melihat bagaimana perlakuan Tuhan engkau bi ashabil fil dengan tentara gajah. Orang dulu kalau perang pakai kuda, perang pakai unta masih wajar, masih normal. Tapi kalau sudah pakai gajah, gimana ngalahinnya, Pak? Artinya sangat super. Tapi lihat alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Lihat gak bagaimana perlakuan Tuhanmu terhadap pasukan yang luar biasa seperti itu. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Pasukan yang super seperti itu hanya dikalahkan dengan burung kecil yang melempar batu kecil saja. Tarmihim bi hijaratin min sijil. Hijarah itu kecil, Pak. Bukan batu besar gede, enggak. Mungkin gak bayangan kita besar batunya, enggak, kecil. Sebesar apa sih genggaman burung itu? Kecil saja. Lempar, tapi karena memang batunya dari Jahannam, batunya dari neraka Sijil, ya. Sekali kena langsung tembus ke tanah. Bagaimana gak hancur? Ya. Maha suci Allah dan maha kuasa Allah. Makhluk yang begitu besar hanya tewas dengan batu kecil, yang mana memang batunya dari neraka Sijil. Luar biasa. Kalau menggambarkan gajah gampang, tapi kita sudah melihat bagaimana Allah itu mengkolaborasikan, ya. Kita sudah mengerti betapa besar gajah, betapa perkasanya gajah. Tapi dengan keperkasaan gajah justru bisa tumbang dengan sesuatu yang kecil dari Allah. Baru batu kecil aja udah hancur. Gimana kalau misalkan Allah berikan azab kaum-kaum terdahulu, ya? Ada yang melewati, ada yang diberikan dilanda musibah, kena banjir, ya, banjir bandang. Ada yang kena teriakan nyaring, mati semua. Ada yang bahkan diangkat tanahnya terus dibalik. Belum, hanya pakai batu kecil saja sudah bisa merontokkan tentara yang luar biasa. Luar biasa. Hikmahnya pun kita bisa dapat. Itu bedanya Al-Quran dengan kitab-kitab atau bacaan-bacaan lainnya. Tentu Al-Quran itu diwahyukan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ada hikmahnya. Mengapa kok Al-Quran itu diturunkan tidak langsung 30 juz dalam sekali turun, tapi berangsur-angsur hingga 23 tahun lamanya. Karena linusabbita bihi fu'ada. Orang-orang kafir itu mengolok-olok Nabi Muhammad. Kenapa kok Al-Quran itu tidak diturunkan langsung 30 juz? Gak lengkap kitab. Dijelaskan oleh Allah dalam surah Asy-Syu'ara, dalam surah Al-Furqan. Allah menjelaskan kadzalika linusabbita bihi fu'adak, supaya hatimu itu bisa lebih kokoh, lebih teguh dalam menerima wahyu dari Allah. Para ahli tafsir juga ada yang menjelaskan hikmah daripada angsur-angsurnya penurunan wahyu, yakni ketika kita menghadapi satu kondisi yang berat, kemudian kondisi yang berat itu justru diberikan solusi langsung dari Allah, tentu akan jauh lebih membekas dibanding dengan
momen-momen lain, ya. Jadi kita ketika sedang dihimpit masalah, tahu-tahu Allah menjawabnya dengan ayat suci Al-Quran, tentu ayat itu akan kita ingat sampai wafat. Nah itu yang menyebabkan kenapa Al-Quran itu diturunkan berangsur supaya dinusab kita bifuadah, supaya jiwa kita, hati Nabi khususnya Sallallahu Alaihi Wasallam lebih kokoh dalam menerima wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kajian kita pada sore hari ini bisa menambah khazanah keilmuan kita, bisa menambah motivasi kita untuk mempelajari Al-Quranul Karim, dan lebih menyadari bahwa tentu Al-Quran adalah kitab suci, pedoman hidup kita. Jangan sampai justru kita menyia-nyiakan kitab suci yang sudah Allah turunkan begitu sempurna melalui Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu membimbing kita semua, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita di dunia serta di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum.